Di video kali ini saya akan tampilkan hasil investasi saya di reksadana, jadi khususnya di reksadana pasar uang. Jadi saya sudah 6 bulan ya investasi di reksadana pasar uang ini. Jadi keuntungannya berapa setelah 6 bulan ya investasi di reksadana pasar uang. Kemudian kenapa saya investasi di reksadana pasar uang, serta aplikasi apa saja yang bisa kita pakai ya. Jadi buat yang pemula yang belum tahu reksadana, jadi cara investasinya itu seperti apa, kalian bisa simak di video kali ini. Dan yang terakhir saya akan bandingkan ya keuntungan kalau misal kita menabung di reksadana pasar uang dengan di tabungan bank. Jadi lebih untung mana dan keuntungannya berapa, kalian bisa simak di video kali ini. Jadi di sini saya pakai aplikasi Bybit. Jadi tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi saya sudah investasi ya total. Jadi total ini artinya modal beserta keuntungannya ini sebesar 15 juta rupiah. Jadi saya sudah untung, keuntungannya ya itu 350.000 rupiah atau naik 2,41%. Jadi keuntungannya terbilang sedikit ya. Jadi nggak sampai misal 20% atau 50%, karena reksadana ini termasuk instrumen investasi yang resmi ya, dan resikonya ini relatif rendah. Jadi kemungkinan untungnya juga kecil seperti itu. Kalau kalian mau yang untung besar ya bisa investasi misal di saham atau di kripto, tapi resikonya sangat tinggi. Jadi nanti saya akan bahas juga ya tentang resiko dari masing-masing reksadana. Nah di reksadana kan ada 3 ya. Jadi ada reksadana pasar uang, kemudian obligasi, dan juga reksadana saham. Jadi saya akan bahas resiko dari masing-masing reksadana. Dan buat yang pemula ya, yang belum tahu cara investasi di reksadana, jadi kalau investasi di reksadana ini sudah bisa full online ya, jadi pakai HP. Jadi ada beberapa aplikasi yang bisa kita pakai ya. Jadi ini saya ambil dari websitenya cermati.id. Jadi yang pertama di aplikasi Bybit ya, yang saya pakai. Kemudian di aplikasi Bareksa, saya juga pernah coba, kalian bisa pilih sendiri. Di Ajaib juga saya sudah pernah coba. Kemudian iPod juga saya pernah coba ya. Kemudian di Tanam Duit. Jadi kalau saya pernahnya ini di iPod ya. Jadi kalau iPod ini selain investasi reksadana, kita juga bisa investasi di saham. Kalau Ajaib juga sama ya. Jadi kita bisa sekalian di saham. Kalau di Bareksa ini kita bisa investasi reksadana, kemudian emas digital, dan juga obligasi negara. Kalau di Bybit ini khusus reksadana, tapi fitur-fiturnya ini cukup banyak ya. Dan kita juga bisa beli obligasi negara. Jadi kalian pilih aplikasi yang menurut kalian cocok ya. Atau di marketplace ya, seperti Tokopedia, kemudian Bukalapak atau OVO Invest, itu juga bisa investasi di reksadana, tapi pilihannya masih terbatas. Jadi buat yang ingin investasi di aplikasi Bybit, kalian bisa gunakan ya kode promo saya, jadi lumayan nanti mendapatkan cashback. Jadi kode promonya seperti ini ya, kalian bisa tunggu. Jadi ketika registrasi di awal jangan lupa gunakan kode promo jalan kecil ya yang di bagian sini. Nah nanti akan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Jadi ketika registrasi di awal jangan lupa gunakan kode promo jalan kecil ini. Nah untuk kemudian ya, jadi resikonya, jadi resiko investasi di reksadana sesuai yang saya jelaskan tadi ya. Kalau reksadana kan ada 3. Jadi yang di bagian sini tadi, jadi ada yang pasar uang, obligasi, dan juga saham. Nah untuk grafiknya dari setiap reksadana itu seperti ini ya. Jadi yang warna ungu ini grafik dari reksadana saham. Kemudian yang warna hijau ini reksadana obligasi, dan yang warna biru ini reksadana pasar uang. Jadi kalian bisa tahu ya dari grafiknya di sini. Jadi kok yang paling aman ini ya reksadana pasar uang. Jadi grafiknya ini stabil naik. Jadi buat yang pemula ya atau pelajar, atau mungkin yang mau coba-coba investasi di reksadana, ya kalian bisa masuk dulu ke reksadana pasar uang. Karena kalian bisa lihat sendiri ya, jadi grafiknya ini yang stabil, yang paling stabil. Tapi untuk dari segi keuntungannya ini juga yang paling kecil. Misalnya dari sini, jadi keuntungannya ini total return ya. Dari CAGR-nya dalam 1 tahun ini 5,98.
Kemudian yang obligasi sampai 7%, dan yang saham ini bisa sampai 9%. Jadi seperti itu ya kalau misal kita bandingkan dari segi returnnya. Jadi yang namanya investasi semakin beresiko, keuntungannya bisa semakin besar. Kalau misal saham ya, jadi misal kita investasi di sini pada tanggal 23 Maret ya 2020. Kemudian sekarang ini bisa untung sampai 40 tambah 30 ya. Jadi bisa untung 70%. Jadi kalau di saham keuntungannya bisa sangat tinggi, tapi kita juga bisa rugi cepat ya. Misal kita beli pada tanggal 14 Januari di bagian sini, kemudian kita jual di sini ya. Jadi kita bisa rugi sampai 40%. Jadi masing-masing reksadana punya resiko ya, dan juga potensi untung yang masing-masing. Jadi kalau yang paling aman ya di reksadana pasar uang yang warna biru. Kemudian saya investasinya, nah kalau di reksadana ini juga ada banyak ya, misal di pasar uang ini ada banyak sekali pilihannya, bisa lihat di sini ya. Jadi ada beberapa produk, dari setiap produk ini keuntungannya bisa berbeda-beda. Misal Sukor Invest Money Market Fund ya, dalam 1 tahun terakhir bisa untung 5%. Kemudian Batavia Dana Kas Maksima ini untung 2,5%. Bahana Dana Liquid 2,56 dan Spring Investment Cash ya 1,54. Jadi setiap jenis ya, jadi pasar uang, obligasi dan saham. Nah, setiap jenisnya misal pasar uang ini ada bermacam-macam produk. Jadi kalau saya investasinya di Sukor Invest Syariah Money Market Fund, jadi reksadana pasar uang yang berbasis syariah. Jadi dari manajer investasi Sukor. Kami bisa lihat di sini ya untuk keuntungan CAGR-nya ya dalam 1 tahun terakhir ini 4,55%. Jadi cukup mending ya. Jadi cukup bagus kinerjanya. Kemudian drawdown-nya ini penurunan maksimal ya. Jadi kalau di reksadana pasar uang ya memang grafiknya stabil naik. Jadi drawdown-nya ini 0%. Kemudian total AUM ini 2,64 triliun. Jadi ini adalah dana kelolaan ya. Jadi kalau misal saya investasi 100 juta ya misalnya, nah 100 juta ini dicatat di total AUM ini. Jadi totalnya orang ya yang sudah investasi atau perusahaan. Jadi reksadana ini bukan hanya orang saja ya. Jadi bukan hanya individu tapi juga korporasi bisa. Ini totalnya 2,64 triliun. Kemudian pastinya ini tingkat resiko rendah. Nah, kalau misalnya di sini untuk produk Sukor Syariah Money Market Fund ini kita bisa mulai ya investasi mulai dari Rp10.000. Jadi nggak setiap reksadana bisa mulai dari Rp10.000. Jadi ada yang Rp50.000, Rp100.000 bahkan 1 juta ya, 10 juta juga ada. Jadi khusus produk Sukor Syariah Money Market Fund ini kita bisa investasi dengan modal Rp10.000. Jadi sangat cocok ya buat pemula atau mungkin yang punya modal kecil ya, seperti misal masih pelajar atau mahasiswa. Nah, kalian bisa investasi di produk yang ini. Mungkin investasi Rp50.000. Nah, itu bisa masukkan ke Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Kemudian untuk alokasi asetnya, jadi kan kita investasi ya, misal 10 juta. Nah, 10 juta itu lari kemana? Kalian bisa lihat di alokasi aset ini. Jadi larinya ya 43,37 ke deposito syariah. Jadi deposito ini ya ke bank juga ya. Jadi kita 43% ini masuk ke bank dalam bentuk deposito, dan sisanya 56,63 ini ke sukuk atau obligasi perusahaan atau negara. Biasanya obligasi perusahaan. Nah, bisa lihat di sini juga ya untuk top holdingnya ada deposito dari Bank BPD ya, Bank Daerah Sumatera Barat. Kemudian ada sukuk dari beberapa perusahaan, misal Pegadaian, kemudian seperti itu ya, dan INKP Indah Kiat. Kalau mau lebih detail lagi, kalian bisa baca sendiri ya di bagian fund fact sheet yang di bagian sini ya, dan juga prospektus. Nah, untuk keuntungan saya berapa setelah 6 bulan ya investasi dengan modal 2 juta rupiah. Jadi saya akan perlihatkan dulu untuk riwayat pembeliannya. Jadi saya belinya ini kapan dan di harga berapa, kemudian keuntungannya berapa. Jadi untuk pembeliannya historinya seperti ini ya. Saya belinya ini di produk Sukor Invest
Syariah Money Market Fund. Jadi kita cari ya. Nah di sini. Jadi saya belinya ini pada tanggal 22 Oktober 2021. Nah, ketika video ini dibuat ini 24 April 2022. Jadi Oktober ya, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Jadi 6 bulan investasi ya. 6 bulan lebih 2 hari dengan modal 2 juta rupiah. Jadi untungnya ini berapa? Jadi saya simpannya di bagian portofolio. Kemudian di dana darurat. Jadi ini memang saya masukkan ke portofolio dan darurat. Jadi modal 2 juta rupiah selama 6 bulan ini untung Rp45.000 atau 2,27%. Jadi keuntungannya seperti ini ya. Jadi kalau misal tetap atau konsisten, jadi setahun bisa untung 4,5%. Jadi mungkin kalian ada yang beranggapan ya, jadi 4,5% termasuk kecil. Nah kita harus bandingkannya dengan produk yang selevel ya, atau resikonya sama. Jadi kita bandingkan misal dengan deposito ya. Jadi ini saya contohkan deposito dari Bank BRI. Jadi ini masih loading ya. Jadi kalau di reksadana ini kan bisa untung sampai 4,5% ya. Jadi 6 bulan untung 2,27%. Nah kalau di tabungan atau di deposito bank itu untungannya berapa? Nah kita bisa lihat di bagian sini. Ini dari websitenya kumparan.com, kalian bisa cek sendiri. Jadi kalau misal kita ya, kalau di tabungan bank ini ada beberapa tingkatan ya. Kalau misal uang kita di bawah 1 juta, ini suku bunganya 0. Jadi kita nggak mendapatkan keuntungan. Kalau 1 juta sampai 50 juta ini 0,7%. 50 juta sampai 500 juta 0,85. Dan 500 sampai 1 miliar ini 1,1. Kalau di atas 1 miliar 1,9. Jadi keuntungannya beda banget ya. Jadi kalau misal kita punya uang di atas 1 miliar itu hanya untung 1,9% per tahun. Nah sedangkan di reksadana pasar uang ini 6 bulan untung 2,27%. Jadi kalian bisa lihat, bandingkan sendiri ya. 1 tahun 1,9, modal 1 miliar. Di sini 6 bulan untung 2,27% dalam 6 bulan. Jadi sangat menguntungkan reksadana pasar uang. Belum lagi kalau di deposito bank ini ya, keuntungannya yang 7%, 0,7, 0,85 dan 1,1, 1,9 ini masih dipotong pajak. Jadi pajak deposito 20%. Kalau di reksadana ini nggak ada pajaknya. Jadi sangat menguntungkan investasi di reksadana pasar uang. Tapi juga masih ada resikonya. Jadi resikonya mungkin saya bahas di lain video.